Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment. Oke, baik teman-teman. Hari ini kita akan membahas lagi market dan saham ya. Untuk hari ini ISG-nya breakdown lagi MA200 teman-teman ya. Jadi ISG-nya breakdown MA200 seperti yang saya sampaikan kemarin. Apakah masih ada untuk hari ini saham-saham yang berpotensi teman-teman? Kita akan bahas bareng-bareng. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya, Surya Mesri, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Ya, akhirnya breakdown MA200 lagi ya. IHSG memilih terkoreksi. Ya, ini adalah catatan atau coretan dari IHSG yang beberapa hari ini saya sampaikan penting untuk kita perhatikan di MA200. Sebelumnya nggak kuat ya, kemudian nggak kuat lagi, dan ternyata teman-teman di sini kan ada bentuk dari shooting star-nya IHSG ketika melewati 6880 nggak mampu naik ya, ada resistan di kisaran 6975 juga nggak mampu dilewatin. Nah, terus akhirnya IHSG 2 hari ini kemarin shooting star, hari ini dikonfirmasi penurunan lebih dalam lagi teman-teman ya. Bahkan untuk closing hari ini IHSG-nya masuk lagi di bawah MA200. Jadi ini adalah seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa ternyata IHSG-nya masih belum percaya diri ya. Jadi lebih memilih terkoreksi begitu. IHSG kembali masuk lagi di bawah MA200 di mana IHSG akhirnya tidak masuk di bullish zone ya. Jadi kembali lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi suatu saham, suatu indeks, dan suatu ya produk-produk kripto seperti itu. Apabila ada MA200 dan dia cenderung masih berada di bawah MA200, maka MA200 itu bisa jadi masih menjadi resistan kuatnya. Dan selama belum jebol dengan tenaga dorong atau volume yang kuat, maka kecenderungannya masih akan menjadi resistan dalam pergerakannya. Apalagi bentuk dari high-nya dari IHSG ini adalah masih belum bisa mencetak high yang lebih tinggi lagi. Jadi lower high seperti itu. Lower high menandakan bahwa kekuatan naiknya masih lemah ya teman-teman. Jadi mungkin IHSG-nya masih perlu beberapa waktu lagi ya. Kalau kemarin saya bicarakan, saya sampaikan bahwa rally akhir tahun begitu. Mungkin ini terlalu awal untuk suatu pergerakan naik ya. Jadi mungkin akan turun dulu, baru nanti di dasar, di supportnya akan rebound seperti itu. Nah, kita itu tidak berdagang, kita itu tidak trading IHSG. IHSG ini hanyalah sebagai patokan ya teman-teman. Karena IHSG sendiri dibentuk oleh saham penggeraknya. Nah, seperti ini. Ini adalah saham penggerak indeks hari ini. Kalau teman-teman lihat hari ini IHSG-nya turun 0,54% atau 36 poin. Ya, karena memang dominasi dari saham-saham penggerak indeksnya ini banyak yang turun ya. BCA turun, BIAN, BMRI, Telkom, Astra, TPIA turun, BNI turun. BRI naik tapi hanya sedikit ya. Terus kemudian ada GoTo turun, AMMN saham yang baru IPO naik ya. Terus kemudian ada DCII gitu. Jadi mix atau campuran atau blending dari saham-saham penggerak indeks ini sekitar 20 saham penggerak indeks ini membuat ya IHSG-nya akhirnya juga akhirnya terkoreksi lagi hari ini teman-teman. Kita lihat dulu untuk kondisi regional ya. Kondisi regional kita lihat dulu, ini tanggal 18 itu kemarin, berarti update ya. Ini untuk Amerika naik sedikit ya. Untuk tanggal 18 Eropa juga hijau tipis. Nah, kita akan melihatnya lebih detail di sini. Untuk kondisi Amerika, Dow Jones-nya masih sama ya, kisaran resistan. Nasdaq-nya masih sama, kisaran resistan. S&P 500 sama resistan. Kemudian Eropanya juga sama. Sebenarnya kondisi persamaan luar cukup oke ya teman-teman. Cukup oke pergerakannya. Kita intip dulu untuk harga komoditas. Crude oil kemarin sempat di 76, terkoreksi masih di sekitar 74. Coal-nya masih 131, natural gas-nya masih sama hitungannya. Palm oil ini terkonsolidasi di dekat-dekat resistan ya. Consolidation after flying. Kemudian gold-nya naik ya, 1962.
nikelnya timahnya sekarang retracement, nikelnya juga sebenarnya kemarin kan rebound dari dasar, tapi ini seperti terkoreksi lagi, seperti itu teman-teman. Kita akan masuk ke bahasan saham-saham hari ini. Adakah untuk hari ini saham-saham pilihannya ya? Kita akan tengok dulu untuk hari ini saham-saham pilihannya. Oke, kita cek dulu teman-teman. Ya teman-teman, ada beberapa saham di mana saham ini juga sebenarnya saya bahas dari kemarin juga ya. Oke, yang pertama adalah kelompok dari MAPI ya teman-teman. MAPI saya bahas kemarin ya. MAPI ini secara tren masih oke ya. Masih oke, masih bagus banget trennya. Dan dalam pergerakannya masih sangat terjaga ya. Terjaga dari sisi tren ya. Satu saham yang naik ya, itu kalau kita ambil trennya ada di bawah. Jadi dia menjadi support. Dalam pergerakan naik, supportnya tidak jebol. Yang pertama, jadi dia masih uptrend. Terus yang kedua, kalau kita lihat selama dia retracement itu teman-teman, selama dia retracement itu terjaga, retracementnya tidak lewatin 38 retracement ya. Jadi ini termasuk jenis-jenis saham yang koreksinya sangat ringan. Karena hanya sampai di 0 sampai 38 retracement ya. Overshoot sedikit begitu. Untuk MAPI ya, kemudian adalah MAPA. MAPA juga demikian ya. MAPA juga demikian. Overall ini untuk MAPA ini secara pergerakan monthly-nya bagus, weekly-nya bagus, daily-nya juga bagus. Nah, daily-nya ini juga sangat terjaga ya, teman-teman. Sangat terjaga pergerakannya. Kita ukur dari ini overshoot, saya pikir overshoot ya. Jadi saya menggunakan trend base Fibo-nya dari sini. Oke, dari sini untuk trend base Fibo-nya saya tarik dari sini aja. Oke, ini. Jadi koreksinya juga sangat-sangat tipis untuk MAPA. Sebenarnya ada juga MAPB ya. MAPB. Ini sedikit beda pergerakannya ya. Saya ambilnya MAPA dan MAPI ya. MAPA dan MAPI. Kita akan cek dulu untuk pergerakannya dari MAPI. Asingnya belum keluar nih teman-teman. Tapi kemarin tebel. Volumenya kemarin juga di atas rata-rata untuk MAPI. Kemudian untuk MAPA volume di atas rata-rata. Asingnya belum keluar ya. Tapi sekitar 3.000 bursa lalu asingnya cukup tebel untuk MAPI ya teman-teman. Kemudian adalah BRMS teman-teman. BRMS langsung asingnya tebel ya. Hari ini volume enggak begitu tebel, tapi untuk asing hari ini saya nggak bisa sampaikan karena masih belum keluar ya. Kemudian untuk BRMS, nah ini BRMS masih dalam area-area resistan ya teman-teman. Resistan dia sudah berhasil keluar dari EMA 200 kemarin. Ada resistan kisaran di 176 BRMS. Kemudian energi masih dalam area-area konsolidasi. Ini kalau saya perpanjang ya teman-teman, ini resistannya ada di sekitar 237. Sekarang kita lihat dulu untuk asingnya. BRMS masuk terus ya. Volumenya sedikit di atas maksud saya pas di EMA 200-nya, EMA 200 volume. Energi volume cukup stabil, asingnya masih dominasinya masih net sell ya untuk energi Mega Persada. Kemudian saham semen, kita intip dulu untuk SMGR ya teman-teman. SMGR ini masih di kisaran EMA 200, masih belum berhasil break ya. Kemudian INTP masih kisaran sama, tapi ini adalah retracement ya, koreksi. Hari ini koreksinya sempat break dari 50 retracement sebelumnya. Sempat testing EMA 200 tapi closingnya ditarik ya. Nah, ada lagi satu saham dari sektor semen juga yang hari ini moncer banget teman-teman ya, adalah SMCB ya. SMCB, jadi SMCB itu kalau kita lihat dalam pergerakan naiknya dia sampai di 50 retracement sekaligus EMA 200. Terkoreksi sebentar ya teman-teman, koreksi sebentar ke 38 baru digas. Berhasil lewatin resistan 61,8 retracement dan juga 78 retracement, sayang di 78. Dia nggak mampu terus balik arah ya. Dari ketiga saham tadi, sekarang saham semen tadi, kita akan cek dulu untuk asingnya untuk SMGR.
masih tebel, tapi sayang hari ini belum keluar datanya ya. SMGR, SMCB juga tebel untuk volume hari ini. Asingnya belum keluar, saya belum bisa sampaikan. INTP kemarin asingnya kenceng ya. 2 hari bursa, 2 hari bursa yang lalu kenceng. Kita lihat volumenya masih di bawah rata-rata ya. Kemudian ADMF teman-teman. ADMF ini rebound dari retracement-nya dia ya. Rebound dari retracement-nya dia ya. Oke, saya ambil ini aja, retracement-nya saya ambil Fibo-nya dari sini aja ya. Oke. Dia terkoreksinya sampai 38 retracement dan rebound lagi, hanya dites saja sih 38 retracement ini, secara tren dia masih lanjut naik nih. Resistan 12.600-an teman-teman. 12.600. Kita lihat dulu sekarang untuk ADMF, volumenya hari ini di atas rata-rata. Jadi ketika dia mulai naik, dia volumenya ada dorongan ya yang bagus. Kemudian untuk ini asingnya masih mix, masih campur-campur net buy net sell-nya ya. Kemudian adalah SSMS, langsung ke asingnya dulu. Masih dominasi, masih net sell asingnya, volumenya biasa aja. Kemudian SSMS, nah ini SSMS ini ketangkap di scanner saya. Kenapa ketangkap Pak? Ini kan masih downtrend. Ya karena hari ini tidak banyak saham yang bergerak teman-teman ya. Hari ini tidak banyak saham yang bergerak. Jadi saham-saham yang bergerak sedikit pun kepantau ya. Ya ini mungkin bisa dipantau aja dulu. Ini karena juga masih di dasar, resistan di 1324 aja kemarin juga nggak mampu dilewati teman-teman ya. Kemudian terkait otomotif ya, DRMA masih lanjut ya. DRMA melanjutkan pergerakan kemarin walaupun masih belum mampu lewatin resistan sehari sebelumnya teman-teman. Tapi dari bentuk candlenya cukup oke ya. Berarti candlenya ini adalah hammer ya, hammer begitu. Cuman closingnya nggak mampu di atas 1450. DRMA kita cek dulu DRMA untuk asingnya kan bagus dia tuh. Asingnya solid terus, tapi nggak tahu hari ini belum keluar. Nah kemudian untuk volume hari ini masih biasa aja teman-teman. Tapi secara chart untuk DRMA masih bagus ya. Baik, kemudian masuk scanner kita juga hari ini PRDA. Apakah bagus kondisinya? Ya memang bagus teman-teman. Cuman ini kalau kita lihat banyak jarumnya ya. Biasanya saham begini saya akan hindarin. Ya. Saya hindarin karena banyak jarumnya itu berarti naik tapi closingnya biasanya turun. Tapi secara chart ini bagus ya. PRDA weekly-nya, ini weekly mungkin bisa lebih memberikan gambaran untuk teman-teman ya, bahwa weekly-nya dia memang konsolidasi cukup lama dari Oktober 2022 teman-teman. Lama ya. Tapi dalam konsolidasi dia ini nggak diem ya, naik turun begitu. Sebenarnya saham itu mau kondisi di bawah di atas juga nggak ada masalah. Yang penting kalau misalkan dia lagi sideways itu tetap ada pergerakan. Jadi teman-teman yang biasa trading mode-mode sideways itu masih bisa untuk profit di situ ya teman-teman. Tapi kalau pergerakannya sangat-sangat sempit, ya mungkin nggak menarik begitu ya. Baik teman-teman, kondisi market hari ini masih nggak bagus ya. Banyak sektor saham yang turun ya. Terus kemudian kalau kita lihat IHSG-nya juga masih terkoreksi ya. Masih belum percaya diri breakdown EMA 200. Saya hanya bisa menyampaikan saham ini teman-teman, mungkin nggak banyak ya, hanya berapa biji itu. Ya semoga video yang singkat ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya.